Baik teman-teman, jadi topik pembahasan kali ini yaitu ada dua topik pembahasan. Yang pertama, IPA sebagai dasar pengembangan teknologi dan sejarah peradaban manusia perkembangan teknologi. Jadi, untuk mengetahui lebih dalam tentang apa itu IPA sebagai dasar pengembangan teknologi, jadi kita masuk dalam pembahasan pertama. Istilah teknologi berasal dari teknik atau cara dan logos atau pengetahuan. Jadi, arti teknologi adalah pengetahuan tentang cara. Teknologi telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu karena dorongan untuk hidup yang lebih nyaman, lebih makmur, dan lebih sejahtera. Jadi, sejak awal peradaban sebenarnya telah ada teknologi meskipun istilah teknologi belum digunakan. Sebenarnya, sejak dahulu teknologi sudah ada atau manusia sudah menggunakan teknologi. Nah, kalau manusia pada zaman purba memecahkan kemiri dengan batu atau memetik buah dengan galah, sesungguhnya mereka sudah menggunakan teknologi, yaitu teknologi sederhana. Selanjutnya, menurut White and Prediction tahun 2000, IPA dapat dipandang sebagai proses untuk membentuk hukum, model, dan teori yang memungkinkan orang untuk memprediksi, menjelaskan, dan mengendalikan tingkah laku alam. Konsep-konsep IPA dasar terbentuk dari keingintahuan mengenai sesuatu yang belum diketahui orang. Keingintahuan itu menuntun ke arah mencari prinsip atau teori yang dapat diperoleh dari hasil pengajian, yaitu melalui percobaan. Konsep-konsep IPA dasar merupakan konsep-konsep IPA mengenai kondisi, interaksi, dan peristiwa dari kondisi yang normal biologi atau ideal fisika. Nah, dalam konsep-konsep IPA dasar seringkali ada variabel parameter yang dalam kenyataannya berpengaruh tetapi tidak dimasukkan ke dalam konsep-konsepnya. Konsep-konsep itu sendiri sengaja disusun secara ideal atau normal agar berlaku umum, yang berarti dapat digunakan di mana dan kapan saja. Nah, keberlakuan umum konsep tersebut luas sehingga para ilmuwan menetapkan IPA dasar sebagai dasar ilmu terapan dan teknologi. Teknologi meliputi teknik menyusun objek serta membuat konstruksi alam dan alat, sedangkan IPA mengenai properti, kondisi, kandungan, dan sifat objek, yaitu interaksi dan perubahan objek. Nah, sains dan teknologi telah melekat erat ke dalam setiap gaya hidup dan kehidupan modern. Terakhir adalah kesimpulan dari materi IPA sebagai dasar pengembangan teknologi. Ada beberapa ahli yang berpendapat IPA sebagai pengembangan dasar teknologi, salah satunya menurut Iskandar Ali Shahbana 1980. Iskandar mengatakan bahwasanya teknologi telah ditemukan manusia sejak jutaan tahun yang lalu. Karena adanya dorongan untuk hidup yang lebih nyaman dan lebih sejahtera, kemudian berbeda dengan pendapat White and Derrickson tahun 2000. White and Derrickson mengatakan bahwasanya konsep IPA merupakan dasar yang terbentuk dari keingintahuan dari sesuatu. Maka dari itu keingintahuan itu menuntun arah dari prinsip serta teori dari hasil percobaan. Kemudian konsep IPA terdiri dari kondisi interaksi serta peristiwa dari kondisi yang normal atau ideal. Teknologi ini meliputi teknologi menyusun objek serta membuat konstruksi. Sedangkan IPA mengenai propertisasi dan perubahan objek. Sains dan teknologi itu sudah melekat erat step gaya hidup dan kehijauan modern. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu sejarah peradaban manusia. Kaum Khuza'ah 500 sampai 1500 Masehi, zaman kegelapan, Dark Age, itu pengembangan teknologi pada masa saat itu seperti adanya hardware, software, teknologi penyimpanan data atau storage, dan teknologi komunikasi, mengakibatkan perubahan signifikan pada aspek kehidupan manusia. Perkembangan ini mempengaruhi dunia bisnis, kesehatan, pendidikan, pemerintah, dan lain-lain. Alvin Toffler, seorang penulis dan futurolog Amerika, menyatakan bahwa tahun itu sebagai era industri, di mana era ini dimulai dengan terjadinya revolusi industri, yaitu sejak ditemukannya mesin-mesin industri, tenaga kerja manusia
di dalam pabrik mulai diganti dengan mesin. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu, saat ini kita berada pada zaman teknologi dan informasi. Jadi, teman-teman, sejarah peradaban manusia dimulai dengan kehidupan yang sederhana. Nah, pada mulanya manusia hanya membutuhkan makanan dan tempat berlindung menopang hidupnya dari hari ke hari. Tidak ada perencanaan masa depan waktu itu. Kehidupan manusia yang berkembang semakin maju dan membentuk peradaban yang menurut Alvin Toffler ini sendiri di dalam bukunya The Third Wave, William Worrell dan Company New York 1980 menjadi 3 gelombang peradaban manusia. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu tentang peradaban manusia, bahwa perjalanan panjang manusia telah diwarnai oleh kemajuan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Sejak zaman prasejarah hingga modern, manusia terus mengembangkan ekosistem sosial, ekonomi, dan politik yang semakin kompleks. Nah, peradaban manusia juga ditandai oleh pencapaian luar biasa seperti penemuan tulisan, penciptaan alat-alat canggih, serta pencapaian dalam bidang seni dan arsitektur.